Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita kembali melanjutkan membacakan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir, seorang Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, pahlawan nasional dan rijalud dakwah, tokoh dunia Islam yang beliau menulis buku ini disampaikan kepada para calon-calon dai. Beliau training sebelum para dai terjun ke lapangan. Buku ini menjadi bekal yang pokok bagi mereka. Salah seorang murid beliau, Bang Imad atau Dr. Imaduddin Abdurrahim, menyebut bahwa di antara puluhan buku Pak Nasir, hampir 100 atau bahkan lebih dengan risalah-risalah kecilnya, buku Fiqh Dakwah ini Bang Imad menyebutnya sebagai buku terbaik dan terpenting dari Pak Nasir ini. Kita masih melanjutkan tentang cara berdakwah dengan hikmah sampai kepada sesi yang ke-53 ini. Hikmah dalam makna yang ketiga, yaitu hikmah dalam mengadakan kontak pemikiran dan mencari titik pertemuan sebagai tempat bertolak untuk maju secara sistematis. Jadi mencari titik atau mencari sesuatu yang dipandang bisa dapat menjadi pembuka kontak batin antara seorang dai dengan mad'u, tentu dengan sesuai dengan kondisi mad'u atau umat masyarakat masing-masing dalam kita mencari titik temu di awal sebagai tonggak, kemudian kita melanjutkan dakwahnya. Di pertemuan kemarin sampai pada tentang kisah Raja Najasyi yang sudah mulai terbuka hatinya saat utusan Rasulullah SAW datang. Sampai pada halaman 198 ketika utusan Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana dakwah Rasul ini, Kaisar Najasyi berkomentar seperti ini. Inna hadza walladzi jaa bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya ini adalah apa yang telah dibawakan oleh Isa, terbit dari sebuah cahaya yang satu. Surat-surat Rasulullah SAW yang dikirimkan sesudah persetujuan Hudaibiyah kepada raja-raja Heraklius Romawi, Mukaukis Mesir yang beragama Nasrani memanggil mereka dengan gelaran Ahlal Kitab, yang sama-sama mempunyai kitab suci. Dan menurut ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu janganlah kita menyembah melainkan Allah dan janganlah kita menyekutukan sesuatu apapun dengan Dia, dan janganlah sebagian dari kita menjadikan sebagian lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan kalau mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh utusan Umar Ad-Dhamri kepada Najasyi memuat antara lain, dan aku naik saksi bahwa Isa ibnu Maryam adalah ruh Allah dan kalimatnya yang telah disampaikannya kepada Maryam, penyembah Allah yang baik dan suci. Dan sesungguhnya aku menyeru engkau kepada Allah yang tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan berhak atas ketaatan kepadanya, dan aku menyeru supaya mengikutiku, dan aku beriman kepada apa yang telah disampaikan kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku telah sampaikan dan aku telah nasihatkan, maka terimalah nasihatku
Semoga selamat sejahtera bagi barang siapa yang mengikuti petunjuk ilahi. Raja Najasyi menulis dalam jawabannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain, maka sesungguhnya telah sampai kepadaku surat engkau, ya Rasulullah, tentang apa yang engkau terangkan mengenai Isa. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya Isa tidak melebihi sedikit pun dari apa yang engkau terangkan. Sesungguhnya dia seperti engkau terangkan itu. Dan kami sudah memahamkan apa yang engkau sampaikan kepada kami, dan kami sudah mengenal anak pamanmu beserta para sahabatmu. Maka aku naik saksi bahwa engkau adalah Rasulullah yang benar dan membenarkan, dan aku telah berbai'ah kepada engkau, dan telah aku berbai'ah kepada anak pamanmu, dan telah ku terima Islam di hadapannya karena Allah Tuhan semesta alam. Masya Allah, Raja Najasyi sudah menerima Islam. Mari kita dengarkan bagaimana utusan Rasulullah SAW Hatib bin Balta'ah menghadapi Raja Mesir Muqawqis. Setelah Muqawqis membuka dan membaca surat Rasulullah SAW, ia bertanya kepada Hatib, kalau betul dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, kenapa dia tidak doakan saja orang-orang yang mengingkarinya dan mengusirnya dari negerinya itu supaya dibinasakan saja? Dengan cepat sekali Hatib membalas, kenapa Isa tidak mendoakan saja kepada Allah supaya membinasakan kaumnya, padahal mereka sudah menangkapnya untuk membunuhnya? Cetusan disongsong dengan cetusan, tetapi di situ pula lah tercapainya kontak pertama antara alam pemikiran kedua belah pihak. Muqawqis menyambut, ahsanta anta hakim ja'a min 'indi hakim. Betul, Tuhan adalah seorang hakim, mempunyai hikmah yang datang dari lingkungan seorang hakim. Kemudian Hatib menyegarkan ingatan Muqawqis tentang riwayat Fir'aun dengan tidak menyebut-nyebut nama Fir'aun yang sudah berlaku dan sudah menjadi pengetahuan umum dalam negara yang sedang dikuasai oleh Muqawqis sendiri, yakni bahwa dahulu sebelum Muqawqis telah memerintah negaranya seorang penguasa yang menganggap dirinya Rabbul A'la, Tuhan yang Maha Tinggi, dan bahwa penguasa itu ditimpa oleh hukum Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan peringatan bagi orang lain. Dianjurkan oleh Hatib supaya Muqawqis mengambil ibrah dari nasib penguasa Fir'aun tersebut, agar jangan nanti orang lain akan mengambil ibarat dari nasibnya Muqawqis sendiri. Muqawqis cepat pula menangkap siapa yang dimaksud dan apa dituju oleh Hatib, lalu memintasi dengan jawaban yang membayangkan bahwa dia tidaklah seperti Fir'aun itu, tetapi inna lana dinan lan nada'ahu illa lima huwa khairun minhu. Sesungguhnya kami ini menganut suatu agama yang kami sekali-kali tidak akan lepaskan, melainkan untuk sesuatu agama yang lebih baik dari itu. Baiklah, itu contoh di antara contoh tentang bagaimana makna hikmah dalam hal ini yang dimaksud oleh Pak Nasir adalah mencari titik temu pemikiran atau mencari titik temu atau sebuah kontak batin, kontak pikiran yang kira-kira segera dapat dimengerti oleh seorang mat'u dari apa yang disampaikan oleh da'i. Itu adalah persiapan yang cukup penting bagi seorang da'i ketika akan terjun di medan dakwah. Besok insya Allah akan kita lanjutkan kembali contoh-contoh lainnya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.